Manchester United memainkan pertandingan Liga Premier kedua mereka hanya dalam beberapa hari. Setan Merah akan merasa penuh percaya diri setelah kemenangan tandang 4-3 di Wolverhampton Wanderers, setelah penampilan solid yang diakhiri dengan gol penentu kemenangan Kobbie Mainoo yang sangat terlambat. Erik ten Hag berharap untuk membawa tim ini kembali ke persaingan Liga Champions. Sementara, West Ham United akan bertandang ke Manchester untuk mencoba mengalahkan Setan Merah kedua kalinya musim ini. Kabar buruk bagi WHO adalah keteledoran staf mereka yang menjadi tertawaan seluruh Eropa. Transfer gagal Said Benrahma dan Pablo Fornals terungkap. Gegara dokumen yang terlambat, yang seharusnya sedang diselidiki oleh FIFA, menghalangi Benrahma yang menuju Lyon dan Fornals ke Real Betis. Melalui serangkaian upaya, kepergian Fornals kini telah selesai, dan Lyon masih berupaya untuk membawa Benrahma ke Prancis melewati batas waktu. Sementara itu West Ham bermain imbang dengan Bournemouth, di mana pemain baru, Calvin Phillips, tidak mungkin memulai karirnya di Hammers dengan cara yang lebih buruk. Baru 3 menit berlalu, kesalahan pemain pinjaman Manchester City itu membuat Dominic Solanke mencetak golnya yang ke-13 di EPL. Namun setelah 1 jam berlalu, James Ward-Prowse mengonversi penalti yang kemudian menjadi gol. Hasil imbang yang diraih dengan susah payah oleh The Irons membuat mereka tetap 1 tempat dan 1 poin lebih baik daripada MU di posisi ke-6. Meski kini gagal meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di semua turnamen. Namun, rekor 6 pertandingan tak terkalahkan di kasta tertinggi bukanlah hal yang patut dicemooh, dan West Ham pantas mengalahkan United dengan skor 2-0 di Stadion London pada tanggal 23 Desember, meski kalah 1-0 dalam 3 kunjungan liga terakhir mereka ke Theatre of Dreams. Sebelumnya tidak terpikirkan bahwa Erik ten Hag akan mampu mempertahankan susunan pemain yang sama, seperti yang menjadi starter pada pertandingan Liga Premier sebelumnya, saat tim Manchester United menghadapi West Ham di Old Trafford. Namun seiring berjalannya waktu, sekali lagi, ia bisa menurunkan apa yang dia yakini sebagai tim awal terkuatnya. Ini berarti Andre Onana berada di bawah Mister Gawang, meski semakin diragukan performanya dan debut bagus dari pemain cadangannya, Altay Bayindir, 2 pertandingan lalu. Di lini pertahanan, Diogo Dalot akan melanjutkan sebagai bek kanan. Dia tampaknya menjadi opsi pilihan pertama lagi akhir-akhir ini, meskipun Aaron Wan-Bissaka sedang berjuang dengan masalah kakinya. Rafael Varane tampaknya akhirnya bisa merangkai permainan setelah serangkaian cedera parah dan harus terus bermain sebagai bek tengah kanan. Lisandro Martinez terlihat dengan kakinya yang terbungkus es setelah diganti pada hari Kamis, tetapi Ten Hag mengatakan ini adalah tindakan pencegahan. Luke Shaw harus melanjutkan sebagai bek kiri, Harry Maguire dan Jonny Evans adalah pilihan lain. Victor Lindelof sudah kembali berlatih tetapi masih terlalu dini baginya untuk tampil. Di lini tengah, Kobbie Mainoo sedang on fire saat ini, dan harus memulai lagi. Casemiro tampil bagus pada hari Kamis, meski terlihat lelah dan lamban, setelah istirahat karena cedera. Scott McTominay, yang masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol melawan Wolves, adalah pilihan lain, begitu pula Christian Eriksen. Mason Mount sudah kembali berlatih tetapi belum siap memainkan sepak bola kompetitif. Bruno Fernandes satu-satunya pemain fit di nomor 10, di sektor sayap, performa buruk Antony membuat ia kemungkinan akan terus berada di bangku cadangan. Duo Alejandro Garnacho di sayap kanan dan Marcus Rashford di kiri bisa jadi starter. Amad Diallo dan Omari Forsan adalah pilihan lain. Di lini depan, Rasmus Højlund berharap bisa mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan dan 5 gol dalam 5 pertandingan Premier League berturut-turut yang ia mainkan. Anthony Martial, satu-satunya striker lainnya, absen karena cedera dan diperkirakan baru akan kembali pada bulan April. David Moyes mengkonfirmasi bahwa Michail Antonio yang cedera lutut belum kembali ke pelatihan tim dan masih tidak tersedia.
Masalah betis Lucas Paqueta juga belum teratasi, sementara cadangannya Ben Rahma diskorsing. Bek kanan Vladimir Koval telah kembali dari skorsing. Barisan belakang Moyes juga dapat diperkuat dengan kembalinya Naif Aguerd dari AFCON. Phillips tidak akan diturunkan ke bangku cadangan karena kesalahannya saja. Moyes mungkin mempertimbangkan untuk mencoretnya karena perubahan taktik. Alphonse Areola akan terus menjaga gawang. Sementara 4 bek kemungkinan tidak akan berubah. Ben Johnson dan Emerson Palmieri seharusnya mendapat peran sebagai bek sayap, dengan Dinos Mavropanos dan Kurt Zouma di bek tengah. Pemain baru musim panas, Edson Alvarez kemungkinan akan duduk di depan mereka sebagai gelandang bertahan. Duo Phillips dan Ward-Prowse bisa melanjutkan kemitraan mereka sebagai gelandang serang. Pemain senior Thomas Soucek akan jadi cadangan. Di lini serang, Mohamed Kudus dan Jarrod Bowen pasti jadi starter. Dengan Maxwell Cornet layak mendapatkan kesempatan lain di sayap kiri. Bek Bayern Munich, Matthijs de Ligt telah dikaitkan dengan kepindahan dari klub pada akhir musim. Paris Saint-Germain dilaporkan tertarik untuk merekrut bek berusia 24 tahun itu, tetapi dia tidak bersedia bergabung dengan klub Prancis tersebut. Sebuah laporan melalui Vicajes mengklaim bahwa bek tersebut tertarik untuk pindah ke Manchester United atau Barcelona. Pemain berusia 24 tahun ini adalah bek berkualitas tinggi yang kemungkinan akan berkembang seiring dengan pengalaman dan pelatihannya. Dia bisa menjadi pemain kunci bagi Manchester United dan Barcelona di musim-musim mendatang. Pemain berusia 24 tahun itu bisa menjadi peningkatan dari Harry Maguire dan dia akan membantu Manchester United memperketat lini belakang. Demikian pula, Barcelona membutuhkan mitra yang dapat diandalkan untuk Ronald Araujo dan pemain asal Belanda itu tentu cocok dengan profilnya. Barcelona sedang mengalami kesulitan keuangan dan masih harus dilihat apakah mereka mampu membeli bek tersebut di akhir musim. Di sisi lain, Manchester United tentu punya sumber daya untuk membayar mahal sang pemain. Oleh karena itu, klub manapun yang ingin merekrut pemain dengan kualitas seperti dia harus mengamankan kualifikasi Liga Champions dan masih harus dilihat apakah Manchester United bisa finish di 4 besar. Mereka menjalani musim yang biasa-biasa saja menurut standar mereka sejauh ini dan mereka harus menyelesaikan musim dengan baik. Entah ada dendam apa kepada Manchester United. Dilaporkan bahwa selama kekalahan Getafe dari Real Madrid pada Kamis malam, Jude Bellingham menyebut Mason Greenwood sebagai pemerkosa, mengacu pada tuduhan yang dibuat terhadap pemain tersebut pada tahun 2022 yang ditolak pengadilan tahun lalu. Insiden tersebut terjadi setelah gelandang tersebut melakukan tackle keras terhadap produk Akademi United tersebut dan saat ia berjalan pergi, para pembaca bibir mengklaim bahwa saat itulah ia melontarkan sindiran yang ditujukan kepada penyerang Getafe tersebut. La Liga telah mengumumkan bahwa mereka telah meminta pembaca bibir untuk menentukan apakah bintang Inggris itu melontarkan dugaan penghinaan terhadap pemain pinjaman MU. Mason Greenwood. Getafe bereaksi dengan marah atas insiden tersebut. The Daily Mail melaporkan bahwa Azulones telah meminta wasit pertandingan untuk memasukkan dugaan penghinaan yang mungkin ditujukan oleh Jude Bellingham kepada Mason Greenwood. Juga memberitahu delegasi Liga yang hadir pada pertandingan tersebut untuk meninjau rekaman dugaan penghinaan tersebut. Menariknya, Dias La Liga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi kepada pemain atas apa yang terjadi di lapangan permainan. Musim semi lalu, kisah rasisme yang melibatkan pemain Madrid, Vinicius Junior, mengungkap kelemahan sanksi Liga.